Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Cakep. Jawablah salam dengan semangat agar nampak lebih islami. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Yang kita hormati dan banggakan para tokoh ulama, pemerintah setempat, kelurahan, RW, RT, khusus ketua pembangunan Masjid Nabi Ihsan, Mukarram, Masjid Hajian Marfane, panitia peringatan Isra Mi'raj, pengurus majelis taklim. Luar biasa tadi itu ini tampilannya di depan. Ya, kalau bisa menjelang Ramadan nanti bisa masuk di TTRI Bu ya, insyaallah. Ya, biasanya di TTRI ada ditampilkan apa? Ya, dan saya diumumi sebagai dipercaya saat ini sebagai wakil rektor 4 bidang dakwah kampus Islami. Biasanya selalu kami adakan lomba-lomba antar majelis taklim, ada kuis maulidnya. Saya berharap nanti majelis taklim dari sini itu bisa berpartisipasi ya. Siap Bu ya? Semangat ya, alhamdulillah. Dan memang Pak Kiai kalau majelis taklim itu yang bergerak semuanya cepat gitu ya. Karena memang sekarang ini kalau dilihat hasil penelitian, otak perempuan itu sebenarnya bukan apa namanya, ya ini karena kami di kampus di UNI itu fakultas yang paling favorit adalah kedokteran, dan itu ya lumayan pembayarannya lumayan mahal, 340 juta ya. Dibanding misalnya fakultas agama Islam, fakultas saya pembayarannya per semester hanya 2.500.000 dibanding baru masuk dibanding dengan itu. Tapi di kedokteran itu yang paling banyak adalah perempuan, dan itu tesnya macam-macam. Jadi ada tes IQ yang angkasana MPPI, di tes itu dia punya kemampuan otak. Karena ada juga anak kedokteran yang mau jadi dokter itu bukan anaknya, bapaknya atau mamanya. Jadi bapaknya pokoknya uangnya, yang penting kau di rumah di kedokteran. Tapi ternyata setelah masuk sudah bayar mahal-mahal, bapaknya tidak mampu. Semester 2 itu kalau IP-nya di bawah 2,0 ya terpaksa DO, dan uangnya tidak kembali lagi. Dan ternyata yang paling banyak di sana yang paling cerdas adalah rata-rata perempuan. Ya. Karena itu bersyukur ibu-ibu luar biasa ya. Dan memang Nabi kita Muhammad SAW pesannya itu 2. Pertama adalah jaga sholat, dan yang kedua jaga perempuan. Ya. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin boleh saya pindah di depan sini biar lebih apa namanya, lebih komunikatif. Bagus pakai mainnya tadi. Ya, ini lebih bebas dari saya. Ya, karena musik kita ini subhanallah luar biasa ya, dibanding dengan saya pernah kesini kalau tidak salah 10 tahun yang lalu, masih masjid lama, dan kita sholat kalau salah Idul Fitri dan Idul Adha di sini barangkali ya, tapi lapangan dulu ini lapangan ya Bapak Ibu, lapangan saya khotbah di sini ya. Makanya tadi begitu di apa namanya ya di telepon sebenarnya lupa tadi. Saya sudah birakan 2 hari, kalau bisa
diingatkan. Wah, begitu ditelepon astagfirullah, saya sudah jadi. Hampir tadi saya berpikir, wah saya mungkin tidak sampai di sana. Bayangkan Pak, rumah saya di Antam sana. Jadi tadi itu ditelepon setengah 8, 7.30. Beliau bilang 20 menit lagi Ustaz baru sholat isya. Bisa jadi sampai 20 menit, insya Allah. Lewat jalan tol. Nah, itulah jalan tol luar biasa. Saya tadi di jalan tol itu saya hitung hanya 10 menit. Luar biasa. Dari jalan tol Bentarani sampai keluar di lari 120 km mobilnya. Subhanallah. Tapi itulah kalau Allah, nah ini karena kita mau membahas tentang Isra Mi'raj, satu peristiwa yang sangat dahsyat yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Dan ya kalau kilometer saya tadi itu 120 km itu masih jauh sekali perbandingannya dengan perjalanan burak ya, yang membawa Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa. Bahkan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha dan bertemu sampai di alam mustawan, bertemu dengan Allah. Bahkan malaikat Jibril pun tidak mampu lagi naik. Dan Jibril mengatakan kalau saya naikin saya hancur. Jadi hanya Nabi bertemu Allah untuk menerima sholat lima waktu. Saya kira setiap tahun kita peringati Isra Mi'raj selalu dengar kisahnya ini. Apalagi yang kita Profesor Kiai Haji Farid Rojdi ya, puluhan tahun di sini memberikan pengajian. Saya kira kita sudah sangat paham dengan itu. Tapi yang terpenting sebenarnya itu adalah hikmahnya dan apa yang bisa kita laksanakan dari peristiwa Isra Mi'raj. Setiap tahun kita peringati, tapi jangan sampai ibadah sholat kita seperti itu saja. Dari dulu itu saja. Ya, padahal perintah sholat ini sangat agung dan inilah yang menjadi kunci. Ya, as-sholatu miftahul khair. Sholat itu adalah kunci dari segala kebaikan. Tapi sebelum ke situ saya ingin mengomentari masjid kita ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya tadi tanya-tanya ini baru berapa bulan? Ya? Sudah 2 tahun ya, 2 tahun dan sudah memakan kurang lebih 2 miliar lebih ya, Masya Allah. Diperkirakan sampai 4 miliar. Ya. Dan saya tanya tadi itu miliar-miliar itu ada dari Bupati Maros atau dari Gubernur? Ya 99% dari jamaah, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kita hidup di dunia ini sebentar aja. Nah, kita membangun masjid itu adalah investasi akhirat. Siapa yang membangun masjid, membangunkan masjid, bagaikan dia membangun istananya di dalam surga. Man bana masjidan, maka anak bana baitahu fil jannah. Karena itu di dunia ini paling lama kita kalau mengikuti Nabi 63 tahun. Bapak Ibu yang sudah 60 tahun, ya saya lihat di sini belum banyak, walaupun sudah pensiun. Ya, kalau pensiun PNS itu 58 atau 60. Tapi masih coba lihat ibu-ibu tadi. Saya yakin ada di antara ibu tadi itu yang mungkin umurnya sudah 50-an, tapi masih seperti 20-an, 30-an. Betul Bu? Ya, betul Ibu? Betul. Yang penting itu semangatnya. Semangatnya. Ya. Dan Nabi kita umurnya hanya 63 tahun, tapi sampai sekarang jaraknya Nabi dengan kita ya lebih 1000 tahun, 1400 tahun lebih. Tapi rasanya itu seperti baru beberapa bulan yang lalu misalnya.
Padahal kita tidak kenal Nabi, tidak pernah lihat wajahnya. Tapi mengapa kita begitu cinta padanya? Ya, saya ingin komentari tadi Ketua Pembangunan Masjid Pak Kiai bahwa ada orang-orang yang selalu menganggap kegiatan kita seperti ini itu bid'ah atau tidak pernah dicontohkan Nabi. Nabi tidak pernah memperingati itu Isra Mi'raj. Nabi tidak pernah memperingati itu Maulid. Nah, kalau hanya yang dilakukan Nabi yang kita mau laksanakan, maka sudah susah itu. Jadi saya ingin ilustrasikan, ada mahasiswa kami di kampus gitu tinggal di asrama. Yang satu seperti itu, pokoknya tidak boleh kalau ada yang mau laksanakan di luar dari petunjuk Nabi, tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya, itu bid'ah semuanya. Yang kita laksanakan yang ada dalilnya saja. Ya begitu, yang satu dia putar radionya, dia nyalakan TV-nya, jangan, itu bid'ah semuanya. Tidak boleh. Nabi tidak pernah contoh dari putar radio, putar televisi. Oh begitu, dia matikan kasihan. Setelah itu sarapan, mandi sama-sama pergi ke kampus. Mereka mau naik PT-PT. Yang selalu bilang bid'ah tadi itu dia juga mau naik PT-PT. Ini yang temannya satu bilang, mohon maaf Nabi tidak pernah naik PT-PT. Jadi kita tidak boleh naik jalan kaki bagi kita, ya. Ya karena Nabi itu ke masjid kemana-mana jalan kaki. Ya, atau ambil onta atau kuda, ya, untuk kemudian ke kampus. Nah, itu hanya ilustrasi saja bahwa kalau hanya yang dilakukan Nabi itu yang kita lakukan, maka tidak bisa nih kita hidup pada zaman sekarang ini. Seperti ini handphone. Apakah Nabi pernah pakai handphone? Tidak pernah, ya kan? Jadi apakah pada masa Nabi ada model seperti handphone? Ya, tidak ada alatnya. Tapi ilustrasinya ada. Karena Nabi ketika peristiwa Isra Mi'raj ini banyak dia lihat pemandangan-pemandangan. Seperti tadi dia katakan, banyak sekali peristiwa yang dilewati. Peristiwa yang dilewati itu ibaratnya seperti kita nonton ini. Kita nonton videonya, nonton YouTube-nya, nonton ininya. Karena itu inspirasi perjalanan Isra Mi'raj ini itu, ya ada yang mengatakan, orang yang menceritakan sekarang ini pesawat ulang alik yang bisa tembus sampai di bulan. Itu ilmuwan menemukan teorinya berdasarkan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Kenapa? Karena ternyata ada kekuatan yang namanya borak itu yang bisa menembus cahaya. Maka itu dalam ilmiahnya ada ahli fisika yang bernama Einstein yang menghasilkan rumus yang namanya E sama dengan mc kuadrat. Itu adalah tentang teori tentang energi, bahwa ternyata energi itu bisa lebih cepat, ya, daripada kecepatan yang ada, sehingga bisa ditembus itu dari bumi sampai di bulan. Dari teori itu pengembangan namanya. Dan peristiwa Isra Mi'raj itu bisa dibayangkan bagaimana Nabi satu malam saja dari Mekah ke Palestina, dari Palestina naik ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi. Dan ketika Nabi kembali dan dia ceritakan, orang-orang yang tadi imannya lemah itu ada yang keluar dari Islam murtad. Tapi orang-orang yang imannya kuat, tambah kuat dia, tambah yakin dia. Seperti Abu Bakar. Abu Bakar makanya digelari As-Siddiq karena beliau langsung percaya apa yang diceritakan oleh Nabi. Saya imani dan saya yakin. Dan sekarang ini dengan bukti ilmu pengetahuan, ya sangat mudah untuk kita buktikan. Misalnya kalau jam dinding yang berjalan, jarumnya itu lambat sekali, berputarnya sekali dalam sehari semalam itu 24 jam. Tapi kalau kita ambil itu jam, baru kita putar sendiri, hanya dalam sekian menit
itu dia berputar jarumnya sampai ya, antara lain itu kalau kita manfaatkan logika. Tapi dalam Isra Mi'raj ini bukan logika yang digunakan, tapi yang digunakan adalah keimanan itu tadi. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ya tidak usah terlalu lama ceramahnya ini. Ya. Intinya bahwa dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, satu, Nabi mengalami peristiwa itu karena sebelumnya Nabi mengalami banyak musibah, yaitu meninggalnya istrinya, ya, Khadijah, yang selama ini mendukung dakwah Nabi. Khadijah lah dengan kekayaannya dia sumbangkan, dia gunakan untuk kepentingan Islam. Karena itu ibu-ibu, ya, dibangun masjid kita ini, ya keluarkanlah, yakinlah bahwa saya yakin di antara Bapak Ibu di sini, ya, walaupun sudah tanda kutip bukan laskar tak berguna, ya, istilahnya orang Malaysia, sudah pensiun, tapi semangatnya dan juga menyumbangnya luar biasa. Itu tidak akan sama kalau kita pakai kalkulatornya. Saya selalu katakan begini, ya, karena kebetulan juga saya ini wakil ketua Basnas Provinsi Sulawesi Selatan bersama anaknya dari Ruta Pak Kisan Subajo, Pak Lukman Sanusi. Kalau beliau adalah bidang pengumpulan yang mengumpulkan zakat infak sedekah dari para ASD dan para umat Islam. Saya bagian menghabiskan, mendistribusikan. Ya, jadi kalau bisa pengurus masjid ini, kalau ada proposalnya nanti, kalau bisa dikirim ke Basnas Provinsi, supaya masjid kita ini bisa secepatnya, ya, disalurkan sumbangannya, zakat infak sedekahnya yang masuk di sana. Karena bisa untuk masjid itu bisa. Dan juga mungkin Basnas di Maros ini, ya, karena yang baru-baru ini diverifikasi calon pengurus, ya, untuk periode 5 tahun ke depan lagi. Ya, karena itu dalam harta kita memang Allah menyebut dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kita ada hak orang lain, diminta atau tidak diminta. Kalau tidak dikeluarkan, itu menurut ulama ada 3 konsekuensinya. Pertama adalah itu mungkin doa kita tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena ada haknya orang tidak dikeluarkan. Tapi kan itu Ustaz, saya punya harta kan gaji itu sendiri, saya punya penghasilan sendiri, masa saya harus keluarkan? Ya, karena itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Begitupun kalau tidak dikeluarkan, misalnya diberikan makanan minuman, misalnya makanan minuman itu jadi haram. Di akhirat nanti harusnya kita sudah masuk surga, ya tidak jadi masuk karena ada barang haram yang harus dicuci dulu. Yang mana haram itu? Yang haknya orang lain. Yang ketiga, kalau tidak dikeluarkan, bisa saja keluar sendiri. Tiba-tiba pemopor kempes, tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba rumah kebakaran, maka harus dikeluarkan biaya. Karena itu kita keluarkan sumbangan, infak sedekah, zakat, supaya mensucikan harta kita, mensucikan diri kita kalau zakat fitrah nanti di bulan Ramadan. Dan memang di bulan Rajab inilah Rasulullah itu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bayangkan Nabi itu, Nabi kita sudah di jalan masuk surga, dijamin diampuni dosanya. Tapi di bulan Rajab itu Nabi berdoa, ya Allah berkahi umur kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampai kamu umur kami di bulan Ramadan. Kenapa Nabi berdoa begitu?
karena di bulan Ramadan itulah diperbaharui kembali paling tidak 3 atau 4 hal. Yang pertama, diperbaharui kembali umur kita. Di bulan Ramadan itulah nanti diatur kembali kita ini masih berapa lama lagi hidupnya di dunia. Yang kedua, diperbaharui kembali berapa rezeki yang akan kita diberikan selama 10 tahun. Yang ketiga, diperbaharui kembali jodoh kita, terutama yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah sudah diperbaharui juga. Ya, kalau berdoa dan diterima doanya, ya bisa saja. Ya, kalau masih sanggup bapak-bapak yang sudah pensiun. Tapi banyak yang sanggup. Karena itu memang kalau mau dilihat perintah Allah dalam Al-Quran itu banyak utawalakum minan nisa masna masulasa waruba. Nikahilah wanita-wanita 2, 3 atau 4. Dan dalam usul fikih pengambilan hukum Islam, semua kata perintah hukumnya wajib. Jadi kita sholat itu kenapa wajib sholat? Tidak ada ayat yang mengatakan as-salatu wajibun, tidak ada. Atau kutiba alaikumus sholat, tidak ada ayatnya Al-Quran. Kenapa wajib sholat? Karena kata perintah aqimus sholat, dirikanlah sholat. Wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Karena itu kata perintah, maka hukumnya wajib. Kecuali puasa. Puasa langsung disebut kutiba alaikumus syahar, diwajibkan atas kamu berpuasa. Karena itu seluruh kata perintah dalam Al-Quran hukumnya wajib. Termasuk tadi itu menikah 2, 3 atau 4. Itu kata perintah, Pak. Apa definisinya perintah? Wajib. Kalau dilaksanakan berpahala. Kalau tidak dilaksanakan berdosa. Jadi sudah, kalau cuma satu berdosa kita. Nah, jangan senang dulu bapak-bapak ya. Karena ada lanjutan ayatnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau tidak bisa diadil, cukup satu saja. Jadi itu menurut Pak Quraisy, sebenarnya ayat itu bukan mau untuk poligami, tapi itu hanya emergensi saja. Emergensi, karena Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu ada memang manusia yang tidak bisa kalau hanya satu, ya emergensi. Ya, karena itu, tapi ada yang mengatakan kan memang Nabi juga lebih dari 1 Ustaz. Bahkan dalam sejarah Nabi sampai 9. Kalau ada yang selalu bina-bina tadi itu Pak Kiai, ya kasih tahu itu. Silakan seperti Nabi. Ini kalau bersama 9. Tapi yang dinikahi Nabi itu lebih dari 1 adalah janda-janda yang sudah tua-tua. Kalau mau dicari seperti Nabi, ya carilah janda-janda ya sudah tua-tua. Jangan cari yang muda. Nabi menikahi yang muda hanya Aisyah, itu pun umurnya masih anak-anak. Ya. Karena itu diperbaharui kembali umur kita. Nah, ulama kita Al-Mukarram Al-Qurta Kiai Rahman Ambodale mengajarkan kalau mau panjang umur, beliau umurnya 104 tahun. Menurut Pak Kiai sudah 80 tahun dan masih segar. Beliau masih kuat pulang pergi Baru, Mangkoso, Makassar untuk melaksanakan dakwah. Beliau apa resepnya? Ya, diajarkan ketika kami di pesantren di Kota bahwa di malam Lailatul Qadar itulah kau berdoa. Ya Allah, panjangkanlah umur saya. Tidak usah minta 100 tahun, tapi minta saja bisa sampai pada Ramadan berikutnya. Dan setiap Ramadan pasti turun itu Lailatul Qadar. Nah, karena itu ya Ulta mengatakan yang malam lagi kau berdoa di bulan Ramadan supaya sampai pada Ramadan berikutnya. Kemudian bagaimana Ustaz? Nah, ada juga orang yang berdoa tapi ternyata tidak sampai pada Ramadan berikutnya. Ya. Karena mungkin pada malam Lailatul Qadar itu dia ketiduran. Ya,
Tak sempat berdoa, nampai doa malam umur malam sehingga dia kemudian tidak sampai di umurnya pada Ramadan. Ya. Begitupun rezeki kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar rezeki itu diperbanyak dan jodoh tadi. Ya. Dan ibu, kalau kita mau masuk surga bu, mau yang langsung masuk surga. Mau ibu, itu bayangkan di pada masa nanti sebelum kita masuk surga, di pintu surga itu dihisab semua orang, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, antri di pada masa, antri di pada masa. Nah, jika ada ibu seorang istri yang ikhlas kalau suaminya menikah lagi, maka tidak perlu antri, dia langsung masuk di dalam surga. Ketika saya tanya istri saya, "Ma, ada petunjuk ulama seperti ini. Mama nanti tidak perlu lagi antri di pintu." Bayangkan itu kalau di pada masa, Ma, itu jaraknya antara matahari dengan kepala tinggal 1 jengkal. Saya tinggal 1 jengkal. Tapi kalau Mama ikhlas, saya lebih dari 1, maka tidak perlu antri lagi di pada masa, langsung masuk surga. Itu di Siratal Mustaqim dan langsung masuk. Ya, tidak perlu antri. Apa dia bilang istri saya? Biar saya antri. Tidak apa saya antri. Yang penting Bapak tidak duakan saya. Bagaimana ibu-ibu di belakang? Mau antri bu atau langsung masuk? Antri. Ya, terakhir. Menurut Ustaz Arifin Ilham, 4 orang atau 3 orang yang bisa lebih dari 1 istrinya. Yang pertama adalah para pengusaha, banyak uangnya, seperti Yusuf Kalla, Samahmud, ya, banyak uangnya, bisa adil dari segi kekayaan. Yang kedua penguasa, para raja-raja, Raja Arab Saudi, Raja Brunei Darussalam, itu penguasa. Dia bisa adil dari kekuasaannya. Ketua pembangunan masjid juga penguasa di masjid. Ya. Yang ketiga yang bisa lebih dari 1 yaitu ulama atau ustaz. Kenapa ulama atau ustaz? Karena itu tadi, ulama atau ustaz itu dia meyakinkan istrinya bahwa kalau kamu ikhlas itu secara langsung masuk di surga. Nah, yang keempat, dia bukan penguasa, bukan pengusaha, bukan juga ulama, ya, tapi dia juga lebih dari 1. Siapa itu? Nah, inilah orang yang nekat. Ya. Dia nekat saja. Yang penting dia laksanakan. Ya, karena itu Bapak sudah 10. Intinya peringatan Isra Mi'raj ini pertama adalah menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita banyak bersalawat kepadanya. Mari Bu, sama-sama kita sekali lagi salawat. Bisa Bu ya? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin alillah. Banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW supaya kita nanti mendapatkan syafaatnya di surga. Itu kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan banyak bersalawat kepadanya. Yang kedua dari peristiwa Isra Mi'raj ini itu disebut tadi bagian sholat ingat. Karena sholat inilah yang akan pertama kali diperiksa. Kita masuk di dalam kubur, meninggal. Di alam kubur yang pertama diperiksa sholatnya dulu. Kalau bagus sholatnya, maka amal-amalan yang baik. Begitu sudah diperiksa, nanti sampai di akhirat sudah kiamat, mau masuk surga, kuncinya adalah sholat. Kalau tidak ada kuncinya, tidak bisa masuk. Karena itu sholat kita ini yang perlu dijaga
dan jadikanlah sholat ini selalu meningkat kualitasnya. Ya, jadi tidak hanya sekedar ritual dilaksanakan Allah, apalagi ada yang di sini Pak Kiai Farid, mintalah beliau mengajarkan untuk yang betul-betul khusyuk dalam sholat kita. Karena dalam sholat itu kita baca biasanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, segala urusanku, bahkan hidup dan matiku, semuanya saya serahkan kepada Allah SWT. Karena itu ketika kita sholat, betul-betul kita pasrahkan diri kita kepada Allah. Dan di sholat itu pula lah kita sampaikan rasa syukur di atas diri. Saya terakhir ini Bapak Ibu, setiap ada rezeki, ada pertolongan Allah, itu selalu selesai sholat langsung sujud lagi. Ya, misalnya tadi ya berapa menit sampai di sini, saya salam langsung sujud lagi. Kenapa saya sujud lagi? Terima kasih Allah, karena dalam perjalanan itu selamat sampai. Kemarin ada yang kasih uang sampai 10 juta, ya, konon sebagai salah satu pimpinan. Begitu selesai sholat, langsung sujud syukur. Dan saya doakan itu yang memberi, ya Allah berikanlah dia umur yang panjang, kesehatan, kesejahterakan keluarganya dan seterusnya. Karena ketika kita sujud, itu kita bersyukur kepada Allah, Allah menambah lagi nikmatnya. Lain sekali kebahagiaanku, walain kafartu inna azabi lasyadid. Karena itu Bapak sekalian, orang yang sujudnya banyak, disitulah komunikasinya dengan Allah. Terima kasih Allah hari ini saya sehat. Terima kasih Allah hari ini keluarga saya dalam keadaan tentram damai. Terima kasih Allah cucuku berhasil. Terima kasih Allah macam-macam. Terima kasih juga. Saya juga sujud kemarin karena saya yang dokter dapat tugas internshipnya di Maros ini. Ya, di Maros. Jadi temannya ada yang di Aceh, ada yang di perbatasan Kalimantan, Malaysia. Ya, karena itu setiap hari kita bersyukur, maka kemudian Allah menambah nikmat kepada kita. Ya, karena itu sholat ini Bapak Ibu sekalian tingkatkan kualitasnya. Dan yang paling terakhir terus Ustaz. Ya, soalnya saya semangat ini karena masjidnya besar, jamaahnya kelihatan seperti lapangan, ya, dan sudah 10 tahun baru dia lagi di sini dan perkembangannya luar biasa. Karena itu saya sangat berbahagia bisa hadir di sini dan ada pantun yang mengatakan atau para mengatakan makan mangga minum aqua, cakep, mengakua. Ya, dengan partisipasi yang luar biasa dari jamaah kita ini untuk memakmurkan Masjid Allah. Karena memang juga saya baru terpilih sebagai ketua umum DPP ini. Dulu waktu kesini masih sekretaris, baru mubes, dan alhamdulillah terpilih ketua umum. Ya, satu kesyukuran kalau masjid kita bagus dan mudah-mudahan ke depan bisa kerjasama dengan ini untuk kemudian memakmurkan masjid kita. Karena kita di ini sekarang mengembangkan bagaimana dari masjid ke masjid. Ya, kalau masjid yang membangun, masjid lain bisa membantu. Jangan hanya dananya itu di masjidnya saja sudah ratusan juta, sudah bagus ini semua AC-nya apa, tapi tidak ada masjid bodong yang di dekatnya sementara tidak dibantu-bantu. Nah, karena itu kita kembangkan untuk saling membantu antara satu masjid dengan masjid lain. Ya, panjang ini. Saya kira sekali lagi terima kasih atas undangan ke sini dan luar biasa semangat Bapak Ibu sekalian untuk kita mensyiarkan Islam, ya, melalui memakmurkan masjid kita ini dan juga ini untuk kepentingan kemajuan agama dan juga generasi anak-anak kita ke depan. Karena siapa lagi yang akan melanjutkan kita perjuangannya demi Islam kalau bukan anak-anak kita, dan kegiatan-kegiatan seperti inilah siar Islam itu anak-anak kita melihat
bagaimana kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad dan ajaran-ajaran yang dibawanya. Ya, saya kira Bapak dan Ibu sekalian, saya kembali ke sini karena tadi sudah di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun tidak sistematis, ya, tapi bisa memberi spirit semangat kepada kita bahwa dengan peringatan ini, insya Allah akan bernilai barakah dan kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita berdoa semua yang hadir diberikan keberkahan umur, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang luas untuk membangun masjid kita ini, dan insya Allah kita akan mencapai bulan suci Ramadan tahun ini untuk kemudian nanti kita melakukan ibadah yang terbaik di bulan suci Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan insya Allah tambah luas lagi di belakang. Kita yakin dan berdoa 2 bulan ini sudah bisa rampung ke belakang, tentu dengan dukungan dari kita semuanya dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa kalau kita membangun rumahnya Allah, maka Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki untuk kebaikan kita semua. Sekira demikian, saya terima kasih, mohon maaf, dan mari kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, jadikan acara ini sebagai jalan untuk kami mendapatkan barakah, mendapatkan nikmat dari-Mu ya Allah, sebagai rasa syukur dan kecintaan kami kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah peringatan Isra Mi'raj ini untuk memotivasi kami untuk melaksanakan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya mengabdi kepada-Mu dengan penuh kekhusyuan dan kualitas yang terbaik, sehingga sholat kami betul-betul dapat mencegah kami dari berbuat keji dan kemungkaran, dan sholat yang kami lakukan menjadi kunci dari segala kebaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, menghasilkan keturunan anak cucu yang saleh dan salehah yang akan mendoakan kami nanti setelah kami tinggalkan dunia. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.